Dan pemirsa, seperti apa potensi Timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Rekan kami Sandi Firdaus akan memaparkan infografis berikut ini. Jadi gimana Sandi, peluang Timnas Indonesia ke depannya? Ya, Marcel sama Anggi ada yang nobar atau tim nobar atau tim nonton di rumah nih? Saya nobar, begitu masuk jeda pertama langsung pulang. Langsung pulang. Marcel berarti nonton sendiri, nonton di rumah. Tapi tetap ada semangatnya waktu 2-1 ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kalau saya tim yang gondok begitu, kalau kata Pak Presiden Joko Widodo, karena menyaksikan laga Timnas Indonesia semalam pemirsa, mungkin pemirsa juga merasakan hal itu karena memang Timnas Indonesia kalah atas China. Ini juga tapi tidak mengubur mimpi Timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Meski kalah, Timnas Garuda mendominasi pertandingan serta juga dari sisi permainan maupun sisi peluang atau juga tembakan ke arah gawang. Meski itu, meski belum meraih kemenangan atau hasil kemenangan di 4 laga yang dijalani, ini pelatih atau Timnas Garuda masih bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita akan menyaksikan bagaimana statistik tersaji pada pertandingan malam tadi, di mana ball possession atau penguasaan bola Timnas Indonesia unggul 76% berbanding 24 nih sebenarnya 24% dari China, dan ini juga menjadi dominasi yang sangat signifikan karena kalau kita lihat bagaimana Timnas Indonesia atau skuad Garuda mendominasi dari setengah lapangan mengurung pertahanan dari Timnas China, dan tembakan tepat sasaran diarahkan ke gawang China dengan 6 berbanding 3 dari total Indonesia melesakkan 15 tembakan, Cina hanya 5 tembakan. Ini juga berbanding dengan bagaimana jalannya pertandingan. Umpan tepat sasaran yang dilakukan oleh Timnas Indonesia dengan pola permainan kaki-kaki dan bola pendek itu menempatkan 83% berbanding hanya 52%. Karena kita ketahui bagaimana pola permainan Timnas China yang dari belakang langsung ke depan dan tidak ada pola permainan, ini juga membuat hanya 52% umpan tepat sasarannya. Pelanggaran sudah jelas, Timnas China di samping ulur waktu juga banyak tackling-tackling yang dilayangkan untuk menghentikan laju dari Rafael Struijk dan juga Ragnar Orakmangun untuk bagaimana membobol gawang dari Timnas China. Indonesia hanya melakukan 8 pelanggaran. Dan juga di sini ada sepak pojok yang sangat mendominasi Indonesia dengan 6 berbanding dengan 1 dari Timnas China. Ini juga membuktikan bagaimana dominasi yang sejatinya ya milik Timnas Indonesia, tapi memang apa daya sepak bola begitu karena harus ada gol yang tercipta untuk memenangkan pertandingan. Kita akan lanjutkan bagaimana grafis yang selanjutnya dengan raihan kekalahan 1-2 dari Timnas China membuat Indonesia sejatinya masih menempati peringkat kelima dengan koleksi 3 poin minus 1 poin karena kalah 1-2 ya pemirsa ya. Dan kemenangan membuat Timnas China ini juga berpotensi untuk membuka peluang lolos ke babak selanjutnya, tapi juga tidak mengubur mimpi Indonesia untuk bisa setidaknya ada di peringkat 3 atau 4 untuk bagaimana menyelesaikan kualifikasi Piala Dunia 2026 di tempat ketiga atau urutan ketiga atau keempat untuk bisa melangkah jauh ke fase selanjutnya atau di putaran keempat. Ini kita lihat Timnas Jepang dengan dominasinya belum pernah kalah dan poin 10, selisih golnya 14 ya pemirsa ya. Dan Timnas Australia yang berhasil menahan imbang Jepang berada di peringkat kedua, lalu Arab Saudi yang bermain imbang 0-0 lawan Bahrain ini ada di peringkat ketiga, dan Timnas Bahrain ada di peringkat keempat. Masih peluang masih terbuka lebar karena kita ketahui pemirsa bahwa setelah ini atau di bulan November Timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah di 2 laga itu, di mana akan menjamu Timnas Jepang yang pertama pada tanggal, kita bisa lihat slide pertandingan yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia. Ada sisa 6 pertandingan lagi yang akan dijalankan oleh Timnas Indonesia, di mana pada tanggal 15 November akan menjamu Jepang, lalu 19 November akan menjamu Arab Saudi. Ini juga menjadi satu potensi untuk Indonesia bisa meraih poin. Kalau mengutip omongannya Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa melihat melawan Jepang kita harus realistis begitu, karena memang Jepang jauh peringkatnya di atas kita dan juga pengalamannya tampil di Piala Dunia. 2 laga melawan Jepang dan 4 laga sisa selain itu bisa
berpotensi untuk timnas Indonesia meraih poin penuh khususnya ketika menjamu Bahrain, juga saat menjamu timnas China pada bulan Maret 2025 mendatang. Ini juga bisa menjadi satu potensi raihan Indonesia dari, jika kita hitung-hitung pemirsa, dari 6 laga yang akan dijalani nantinya Indonesia, jika lewat dua laga begitu ketika lawan timnas Jepang, sisa ada 4 pertandingan, dan ketika itu berhasil meraih poin penuh atau 3 poin, berarti ada 12 poin ditambah sejauh ini 3 poin yang didapat, jadi totalnya adalah ya bisalah peringkat 3 atau 4, jadi lolos ke round keempat. Itu doa kita semua ya. Jadi masih ada potensi peluang karena memang selain timnas Jepang, ada juga kita akan away ke Australia, timnas Indonesia pada bulan Maret 2025. Ini juga menjadi satu catatan untuk pelatih Sinteyong. Dan melihat dengan potensi atau juga bagaimana kualifikasi serta hitung-hitungan ini, juga ada potensi lainnya yang juga bisa mendongkrak permainan Indonesia. Kita melihat bagaimana permainan Sinteyong semalam melawan timnas China berbeda dengan ketika melawan Bahrain begitu. Ada formasi yang diutak-atik gitu. Dan untuk mengetahui bagaimana nantinya juga tadi juga penerapan sistem formasi yang dilakukan oleh pelatih Sinteyong, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan pengamat sepak bola Bung Kesit di luar studio. Selamat siang Bung Kesit. Halo, selamat siang Sandi. Salam olahraga. Salam olahraga Bung Kesit Jaya. Bung Kesit, melihat pertandingan semalam nih kayak gergetan ya. Ngelihat bagaimana formasi yang diterapkan Sinteyong, Bung Kesit juga mengamati itu dan kayak agak gergetan dengan kenapa sih harus coba-coba begitu. Karena lawannya China. Yeah. Bisa diberi tanggapan karena memang walaupun kita mendominasi tapi hasil akhir yang menentukan kita kalah 1-2. Tanggapannya seperti apa Bung Kesit? Iya, pertama memang ketika line up kita lihat ya, ternyata ada perubahan yang begitu, menurut saya sih cukup signifikan yang dilakukan oleh Sinteyong. Misalnya dengan mengistirahatkan Tom Hey, kemudian memasukkan Patinama ya menjadi starter, kemudian Witan menjadi starter, dan juga Asnawi menjadi starter. Okay. Sementara yang lainnya adalah pemain-pemain yang sebelumnya memang diturunkan ya, minus Sandy Walsh. Dan ini memang formasi yang menurut saya agak mengejutkan begitu, karena hampir di setiap pertandingan yang dijalani oleh tim nasional Indonesia, mulai dari Saudi Arabia, Australia, Bahrain, itu formasinya selalu berubah-ubah. Ya, kita nggak bisa melihat ya yang mana gitu kerangka tim yang selalu di Tapi apa itu menjadi strategi pasang dari oleh Coach Sinteyong ya? Biasanya Bung kan Kesit kalau ada melihat ya, perubahan karena itu mungkin lawannya berbeda-beda Bung Kesit. iya. Itu akan menjadi satu Betul, strategi berbeda-beda. khusus atau Biasanya memang kalau malah jadi serangan berbalik begitu? Iya, dan saya pikir ini memang akhirnya menjadi situasi yang cukup sulit bagi tim nasional ketika menghadapi Bahrain. Sebenarnya sudah terlihat penampilan yang begitu oke lah. Sandy Walsh tidak bisa dimainkan, Jordi Amat tidak bisa dimainkan karena mengalami cedera. Tapi di belakang masih ada Rizky Ridho yang sebenarnya selama ini selalu menjadi starter ya, kecuali dalam pertandingan sebelumnya memang dia duduk dari bangku cadangan begitu. Tapi Rizky Ridho adalah pemain yang selalu diutamakan oleh Sinteyong. Saya juga heran gitu, kenapa kemarin atau semalam Rizky Ridho justru di bangku cadangkan dan Saint Patinama yang jarang diturunkan tiba-tiba menjadi starter begitu. Ini yang menurut saya juga agak mengherankan. Di satu sisi ada Miles Hilgers, tapi Miles Hilgers nampaknya masih perlu adaptasi lagi gitu. Chemistry-nya di lini pertahanan tampaknya masih belum menyatu dengan rekan-rekan yang lain. Ya. Bung Kesit, kalau melihat tadi juga bagaimana formasi, terus juga nantinya nih di bulan November akan lawan-lawan lebih kuat lagi walaupun kita menjadi tuan rumah, ini juga menjadi satu juga perhatian ya Bung Kesit ya. Tapi kalau melihat dengan semalam penguasaan bola kita dominasi dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya, ini ada optimisme nggak kalau ketika nanti lawan Jepang ya imbang lah Bung Kesit ya? Iya, harapannya menghadapi Jepang kita jangan sampai kalah ya. Ketika nanti tampil di Jakarta, mudah-mudahan bisa mendapatkan 1 poin. Karena 2 pertandingan di depan ini memang akan sangat berat. Menghadapi Jepang dan menghadapi Saudi Arabia. Harapannya kemarin itu kan Indonesia bisa meraup poin dari Bahrain dan juga China. 2 tim yang menurut saya memang menjadi target untuk bisa mendapatkan poin penuh.
Karena Ya. kalau kita lihat permainan dari Bahrain itu juga nggak ada yang istimewa. Tapi sayangnya Ya. kita akhirnya hanya mampu bermain imbang. Menghadapi China juga sebenarnya tidak terlalu istimewa ya. Tapi karena ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Sinteyong, kemudian juga para pemain Indonesia di Ya. barisan penyerangnya ini masih kurang kreasi sehingga sulit untuk bisa menciptakan gol ketika mendapatkan peluang. Ini menjadi problem tersendiri. Seharusnya kita bisa mendapatkan poin dari China. Ya minimal satu lah begitu karena China juga ingin menang ya setelah 3 kali kalah. Tapi kita akhirnya juga tidak mendapatkan apa-apa dari lawatan kita ke China begitu. Ini yang membuat langkah Indonesia ke depan akan semakin berat, Sandy. Ya, Bung Gesit, kalau melihat dengan sekarang, apakah memang kita sudah upgrade begitu, timnas kita sudah upgrade dari sisi penampilan, hanya mungkin bagaimana mengembangkan formasi atau memang ekspektasi dari supporter yang terlalu tinggi nih melihat dengan ini. Bung Gesit, pandangan seperti apa nih? Ya, pertama memang ekspektasi terhadap tim nasional kita terlalu tinggi ya. Padahal kita juga saat ini memang sedang mencoba untuk berada di level Asia begitu ya. Kita baru mau menuju ke level Asia, belum sampai pada tahap kita bisa bersama atau bisa selevel dengan Jepang, dengan Korea atau dengan Australia. Walaupun kita sukses menahan Australia, kita sukses menahan Saudi Arabia, tapi kalau dari sisi level harus kita akui kita belum sampai pada tahap kita sudah berada di level Asia, tapi masih akan menuju ke sana ya, dan harapan itu sebenarnya sangat ada dan sangat terbuka Indonesia untuk bisa mencapai level tersebut. Jadi saya pikir juga dalam situasi sekarang ya yang paling realistis memang Indonesia berada di peringkat keempat ya, karena peringkat keempat ini menjadi rebutan antara Saudi Arabia dan Australia juga ya. Posisi ketiga dan empat ya, Bahrain, kemudian juga China yang saat ini sudah membuka peluangnya karena berhasil meraup 3 poin dari pertandingan melawan Indonesia. Kalau poin atau peringkat 1 saya pikir tidak akan lari dari Jepang. Peringkat 2 ini antara Saudi atau Australia. Ya, kita memang yang paling realistis ada di peringkat ketiga atau peringkat keempat. Ya, jadi ini yang harus dipertahankan round keempat supaya ya, Bung Gesit, bisa meraup poin. Ya, lanjut ke round 4 dengan posisi 3 atau 4 untuk bisa terus melangkah jauh di kualifikasi. Bung Gesit, ini juga kemarin juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan evaluasi kepada skuad nih setibanya di Indonesia. Apa mungkin yang benar-benar menjadi satu catatan penting, karena kita ketahui setiap lini kita juga bermain baik ya, meskipun di lini depan ada sedikit miss begitu dengan lini tengah untuk mengalirkan bola. Kalau pandangan Bung Gesit seperti apa evaluasi yang akan dilakukan oleh PSSI? Ya, saya kira evaluasi yang paling penting adalah ya mungkin mengingatkan Sinteyong juga ya untuk memiliki pakem yang pasti itu seperti apa sih. Kerangka tim nasional Indonesia itu kan paling tidak kan antara 8 sampai 9 pemain ya. Tapi kalau kita lihat dari komposisi-komposisi yang selalu berubah, itu sepertinya hanya 6, maksimal 7 kerangka tim gitu ya. Ini yang menurut saya juga harus diperjelas oleh Sinteyong. Kemudian juga evaluasi terhadap bagaimana para pemain harus tetap fokus ya, konsentrasi. Pelajaran berharga sudah dirasakan ketika menghadapi Bahrain. Kemenangan yang sudah di depan mata kemudian hilang hanya karena gara-gara Indonesia sudah mulai kehilangan fokus, menganggap pertandingan akan selesai tapi ternyata masih berlanjut. Ini juga sangat penting bagi para pemain Indonesia sehingga kedepannya fokus para pemain akan lebih tinggi begitu. Kemudian juga kita memiliki formasi yang betul-betul pasti ya, sehingga kita bisa berani memberikan jaminan bahwa tim ini akan mampu untuk bisa bersaing lebih lanjut lagi. Begitu, Sandi. Ya, berarti memang catatan Coach Sin harus tegas begitu, jangan galau untuk menentukan formasi, dan juga pemain kita juga harus tetap didukung ya, Bung Gesit ya, menatap laga berat melawan Jepang dan juga Arab Saudi. 11 pemain itu harus pemain naturalisasi ya, nggak apa-apa, yang penting kan menang begitu loh. Betul, terima kasih Bung Gesit Handoyo, pengamat sepak bola atas waktunya. Nanti kita juga berbincang ya, kita jangan lupa nanya juga sama Coach Sin kenapa mengubah formasi. Terima kasih Bung Gesit atas waktunya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.